Oke, mari kita lanjutkan tentang perbedaan antara skala dan angket. Nah, silakan teman-teman amati. Ini adalah contoh skala, ya, contoh skala psikologis, skala tentang kebahagiaan saat study from home ketika pandemi. Contoh pertanyaannya seperti ini. Saya merasa senang dengan perkuliahan daring karena membuat fisik tidak lelah. Sejak studi from home, saya menjadi sulit tidur. Salah satu dan seterusnya, ya. Salah satu hal yang menyenangkan saat studi from home adalah tidak perlu bangun pagi untuk berangkat kuliah. Ini contoh dari skala. Kemudian silakan diamati untuk contoh angketnya. Contoh angket tentang aktivitas mahasiswa di masa pandemi. Namanya siapa, usia, jenis kelamin, program studi, semester universitas atau PT, dan seterusnya. Pertanyaannya, bangun sebelum pukul 5, tidur setelah subuh, mengikuti perkuliahan daring tepat waktu, berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ini contoh angketnya, ya. Nah, sekarang kita amati apa perbedaan skala dan angket. Dilihat dari dimensinya, ada beberapa dimensi yang kita bandingkan. Yang pertama adalah tentang indikator yang diungkap. Nah, dalam skala, aspek diri yang dipersepsikan oleh subjek, indikator yang diungkap itu tentang kondisi dalam diri yang dipersepsikan oleh seseorang. Dipersepsikan itu maksudnya apa? Seperti pandangan pribadi, persepsi diri, persepsi pribadi. Jadi orang lain tidak akan tahu kecuali kalau kita memang menyampaikannya. Jadi ada sesuatu hal yang ada dalam diri yang orang lain tidak tahu. Sedangkan angket, datanya itu faktual yang diketahui oleh subjek. Beda, ya, antara dipersepsi dan diketahui. Dipersepsi itu masih anggapan seseorang, tapi kalau sudah faktual itu datanya sudah pasti, faktual diketahui sudah pasti. Dan data yang faktual ini kita bisa cross checkkan dari sumber informasi yang lain. Misal di angket disebutkan nama Siti, usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki. Nah, misal dituliskan laki-laki gitu. Kemudian kita sebagai penyebar angket, loh, kok Siti laki-laki? Maka data faktual tadi bisa kita cross checkkan pada sumber informasi yang lain. Kita tanyakan kepada orang-orang di sekitar Siti itu lanang apa wedok? Gitu, ya, contoh sederhananya. Kemudian arah pertanyaannya, kalau skala itu tidak langsung, sedangkan angket itu langsung. Maksudnya bagaimana? Seperti yang sudah pernah Bu Faria singgung sebelumnya tentang kebahagiaan, kita tidak bisa menanyakan secara langsung dengan kalimat apakah kamu bahagia atau tidak. Seperti itu tidak bisa, tapi kita menggunakan kata-kata yang mengarah pada indikator kebahagiaan. Kalau angket langsung ditanyakan. Misal gini, kalau di skala kita bertanya tentang kedisiplinan seseorang bangun pagi, begitu, ya. Kita tidak bisa tanya kamu, saya adalah orang yang bangun pagi sebelum jam 5 subuh, kayak gitu. Itu nggak bisa, karena tadi akan menunjukkan mendorong atau menggiring seseorang menjawab sesuai dengan harapan sosial. Maka dari itu kita agak nyelemurke pertanyaannya, ya. Kalau bahasa Jawanya itu nyelemurke. Bahasa Indonesia itu pertanyaannya implisit, tidak eksplisit, begitu, ya. Kemudian kesadaran pada tujuan ukur. Di skala, seseorang yang sedang diukur konstruksi psikologisnya, dia tidak sadar sedang diukur tentang apa, ya, dia tidak sadar. Pingsan, Bu? Bukan berarti pingsan. Maksud tidak sadar itu adalah kalau misalnya tadi ditanyakan tentang kebahagiaan, dia tidak tahu ketika kita itu sedang mengukur tentang rasa bahagianya dia. Sedangkan di angket, orang yang mengisi itu tahu, paham betul
Kalau arah dari angket itu tadi adalah untuk mengetahui aktivitas dia selama masa pandemi. Loh Bu, lah yang di skala ini kok judulnya kebahagiaan school from home saat pandemi, studi from home saat pandemi. Kan otomatis dari judulnya saja orang akan paham. Oke, nanti akan kita bahas bahwa dalam judul skala biasanya tidak dimasukkan judul skala itu skala tentang kebahagiaan, hanya dituliskan skala psikologis. Gitu ya. Kembali lagi antara sadar dan tidak sadar tadi ya, jelas ya. Jadi tidak sadar bukan berarti pingsan, kemudian sadar berarti melek gitu Mbak ya. Kemudian jumlah konstruk yang diungkap dalam skala itu hanya mengungkap satu konstruk. Maksudnya, ketika Anda membuat skala tentang kebahagiaan seseorang, ya wes, itu hanya ngukur tentang kebahagiaannya saja. Nggak bisa ngukur kebahagiaan dicampur dengan kecemasan, kebahagiaan dicampur dengan harga diri, kebahagiaan dicampur dengan mau mengukur kebahagiaan sama kedisiplinan sekaligus lah Bu. Tidak bisa seperti itu ya. Kebahagiaan saja, nanti disiplinan saja. Kalau saya mau meneliti tentang dua konstruk itu bagaimana Bu? Ya instrumennya beda-beda. Nanti setelah ada dua instrumen yang berbeda, setelah itu baru kita gabungkan datanya, kita olah jadi satu. Nah, kalau angket ini bisa mengukur banyak konstruk. Misal di sini ada tentang identitas, data demografinya, dia usianya berapa, jenis kelaminnya apa dan sebagainya. Kemudian di bawahnya kita mengungkap tentang aktivitasnya dia di rumah maupun aktivitas dia dalam pembelajaran, itu boleh. Jadi ada aktivitas di rumah, aktivitas pembelajaran, nanti di sini mau dimasukkan tentang aktivitas terkait dengan kegiatan ekonomi, boleh gitu ya. Kalau angket itu dicampur-campur koyo pecel gitu ya untuk. Nah, kemudian pengujian reliabilitas. Reliabilitas itu apa Bu? Reliabilitas itu adalah tingkat kepercayaan dari sebuah instrumen. Instrumen itu bisa dipercaya atau tidak sih? Kalau skala itu harus diuji. Nanti akan kita bahas di pertemuan, entah ke pertemuan ke berikutnya ya. Jelas kita akan belajar tentang pengujian reliabilitas dan validitas instrumen gitu. Nah, kalau angket tidak perlu diuji. Jadi kita hanya membuat angket, sebarkan. Kayak kemarin pas tugas semester 2, tugas di semester sebelumnya, Bu Faria minta kalian untuk membuat angket lewat Google Form. Itu tidak diuji tapi langsung disebarkan. Tapi nanti beda kasusnya dengan skala. Skala itu kalian nanti buat, diuji cobakan, disebarkan, kemudian dihitung tingkat validitas dan reliabilitasnya. Yang valid akan kita gunakan butir itemnya, yang tidak valid akan kita buang atau kita perbaiki. Demikian halnya dengan reliable. Kalau instrumen itu tidak reliable, maka instrumen itu tidak bisa kita gunakan untuk penelitian gitu ya. Angket tidak perlu diuji, tadi sudah saya sebutkan, langsung barenggawe angket sebarke gitu. Kemudian pengujian validitas. Nah, untuk validitasnya ini ada kejelasan konsep dalam skala ya. Kejelasan konsep maksudnya adalah ketika Anda mau membuat sebuah instrumen, dasar kita itu ada konsep kerangka teoritis yang mendasari sebagai istilahnya pondasinya cah. Kalau mau bangun rumah kita harus punya pondasi yang kokoh. Demikian halnya dengan pembuatan instrumen skala, itu kita perlu ada konsep teoritis yang kuat yang bisa kita pegang. Ini validitasnya yang pertama dilihat dari kejelasan konsepnya. Selain nanti kita akan mengujinya kepada responden. Pas apa enggak sih? Maksudnya apa sih Bu validitas itu? Akan Bu Fariha bahas di pertemuan nanti, pertemuan keberapa, yang jelas ketika sudah sampai pada uji validitas ya. Kemudian ada kejelasan tujuan untuk angket. Kudu jelas angket ini mau ngukur apa, mau mendapatkan data apa, itu validitasnya dilihat dari sana.
Begitu teman-teman penjelasan Bu Fariha untuk perkuliahan kali ini. Kita mengenal konsep dasar dari skala psikologis ya. Semoga bisa dipahami. Jika ada diskusi nanti bisa kita lanjutkan di forum yang tertera di Spada. Begitu. Ya, terima kasih. Saya akhiri penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita belajar bersama-sama. Bu Faria juga masih selalu belajar. Kalian juga. Mari kita belajar bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.